Shalom Jemaat Agape, mari kita sama-sama muliakan nama Tuhan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Kaulah Tuhanku, kami serahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Oh, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja kalian berada, salam dalam kasih-Nya, Shalom. Minggu lalu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu peristiwa dicurahkan Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Dari sebab itu, pada hari ini saya ingin memberikan renungan sehubungan dengan Roh Kudus dengan tema peran Roh Kudus dalam kehidupan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 31 dan Yohanes 16 ayat 4 sampai ke 15. Jemaat, saya akan membacakan sebagian daripada apa yang tadi saya nyatakan. Saya akan membacakan Yohanes 14 ayat 25 sampai ke 26. Dan firman Tuhan berkata sebagai berikut dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 dan ke-26. Firman berkata sebagai berikut, jemaat. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan saya akan meloncat, saya akan membacakan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dan firman Tuhan berkata sebagai berikut, jemaat. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita diam sejenak dan merenungkan apa yang dinyatakan dan berdoa. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, sehingga kami mengerti akan apa yang telah Kau ingin nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi juga jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, kalau kita teliti dalam perikop ini, maka engkau akan mengetahui akan pernyataan yang Tuhan Yesus nyatakan, di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-15 sampai 16 di pasal yang ke-14, saudara, dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu yaitu roh kebenaran. Tegasnya jemaat, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan bahwa Allah Bapa akan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Yang penting bagi kita, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, menuruti segala perintah-perintahnya, maka Allah Bapa akan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan ini, jemaat. Maka dari sebab itu, Rasul Paulus, dia menyatakan dengan tegas, saudara. Dikatakan begini, jemaat, di dalam Roma 8 ayat yang ke-9, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jemaat, kau imani pada saat ini, orang yang memiliki Roh Kudus itu dinyatakan milik Kristus. Saya sering mendengar banyak orang yang meragukan, apakah benar ada Roh Kudus di dalam diri kehidupan kita ini. Nah, jemaat, mari kita perhatikan. Saya akan membawa engkau di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 3 ayat yang ke-20, di mana pada waktu itu Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos dan mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Dan apa yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 ini, saudara, firman berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku
dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tegasnya, saudara, jika kita membuka pintu, buka pintu hatimu, izinkan Tuhan masuk, ajak Tuhan masuk, akuilah bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka firman berkata, aku akan masuk mendapatkannya. Tuhan akan masuk untuk bersama dengan kita. Dan kita bersama dengan Tuhan. Kita akan berfellowship bersama dengan Tuhan. Dan jemaat, mari pada hari ini, saya ingin memberikan penjelasan akan apa yang menjadi peran daripada Roh Kudus di dalam kehidupan ini, saudara. Saya akan mengambil 3 pokok, walaupun memang ada beberapa yang lain, tetapi 3 hal penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini, saudara. Poin yang pertama, apa yang ingin saya nyatakan, Roh Kudus menyertai orang percaya. Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17, saudara, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hal yang perlu kau garis bawahi, ia menyertai kamu, ia akan diam di dalam kamu. Roh Tuhan menyertai kita dan diam bersama dengan kita. Nah, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus dia memberikan penjelasan kepada jemaat di Galatia, saudara. Dikatakan bahwa Allah telah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Tegasnya, saudara, Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Dan kita mengetahui, Nabi Yeskiel memberikan suatu pernyataan. Pada waktu kita menjadi baru, maka kita mendapatkan juga roh yang baru yang ada dalam hati ini. Dari sebab itu, saudara, roh Tuhan dan roh kita bersekutu bersama, berkomunikasi, sehingga itulah yang menyebabkan kita dapat mengenal dia dengan baik. Dan jemaat, di samping roh Tuhan yang ada dalam hati membuat kita mengenal akan Tuhan. Tetapi juga perhatikan, Rasul Paulus memberikan suatu pandangan. Dinyatakan kepada jemaat di Roma 8 ayat yang ke-28. Di mana Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tegasnya, Roh Kudus yang ada di dalam hati ini tidak hanya diam saja, tetapi dia berkomunikasi dan di samping itu dia juga bekerja. Dia melakukan banyak hal yang dikatakan apa? Yang mendatangkan kebaikan. Bahkan mungkin saya dapat nyatakan jemaat, Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita ini, inilah yang memberikan keberhasilan kita di dalam kehidupan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Itu adalah pernyataan Tuhan sehubungan dengan Daud. Dikatakan, saudara, bahwa Daud itu berhasil dengan apa yang dilakukan karena Tuhan menyertai. Jika engkau disertai oleh Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu, maka keberhasilan akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tetapi saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ada 2 hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Dikatakan yang pertama, janganlah padamkan roh. Jika roh itu bekerja, jangan kita padamkan, jangan kita menolak, izinkan Roh Kudus bekerja. Yang kedua, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Dalam arti kata jemaat, janganlah kita hidup dalam dosa. Janganlah kita
menjadikan Roh Kudus bersedih hati, tetapi izinkan Roh Kudus bekerja. Di dalam kehidupan ini, Roh Kudus akan menyertai kita dan berkarya di dalam kehidupan ini, saudara. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua yang ingin saya nyatakan, Roh Kudus memimpin orang percaya. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, saudara. Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Tegasnya jemaat, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang dinyatakan kebenaran. Dan kalau kita mengetahui apa artinya kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 4 yang ke-17 memberikan satu pernyataan. Firman-Mu adalah kebenaran. Tegasnya, saudara, kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin membawa engkau untuk melihat akan faidah daripada firman Tuhan, akan manfaat daripada firman Tuhan. Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan juga dikatakan bermanfaat mendidik orang dalam kebenaran. Tegasnya jemaat, firman Tuhan ini yang akan membawa kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan itu yang benar. Dan bahkan Rasul Paulus kemudian menyatakan, dan dengan demikian tiap-tiap manusia diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat, izinkan Roh Kudus untuk memimpin engkau. Saya diingatkan dengan pernyataan oleh penulis Amsal, saudara. Di mana penulis Amsal memberikan pernyataan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Jemaat, memang benar keterbatasan manusia sehingga kita tidak mengerti akan jalan kehidupan ini. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa Tuhan sebenarnya yang menentukan arah langkah kita. Kita perlu taat pada Tuhan. Kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Dan jemaat, kita tidak tahu jalan kehidupan ini. Kita tidak mengerti jalannya. Itulah firman yang menyatakan. Maka dari sebab itu, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan firman-Nya. Kita juga membutuhkan Roh Kudus yang akan memimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan sehubungan dengan Roh Kudus. Dicatat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Bahwa Ia, yaitu Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tidak tahu, tetapi Roh Tuhan tahu. Roh Tuhan yang akan memberitakan kepada kita akan hal-hal yang akan datang ini. Roh Tuhan yang akan memberikan pengarahan. Roh Tuhan yang akan menunjukkan jalannya. Supaya kita tahu jalan yang perlu kita tempuh dalam kehidupan ini. Dan jemaat, Rasul Paulus kemudian berkata, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh. Betapa indahnya, saudara. Roh Kudus yang menyertai kita. Dia juga akan memimpin kehidupan kita. Tegasnya, saudara, kita tidak perlu stres. Kita tidak perlu masuk dalam depresi. Rileks. Serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita ini. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya. Yaitu adalah poin yang ketiga, jemaat. Di mana poin yang ketiga memberikan suatu pernyataan. Roh Kudus memberi karakter yang baru.
Dan saya akan menggunakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di mana Rasul Paulus berkata hubungan tentang buah roh, saudara. Dikatakan bahwa buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ternyata kalau kita perhatikan ada 9 elemen yang dapat saya nyatakan sebagai 9 karakter kehidupan manusia yang diperbarui dengan kuasa Roh Kudus. Dan buah roh, saudara, namanya buah roh itu harus dihasilkan dari Roh Kudus. Tidak ada sesuatu yang lain yang dapat menghasilkan buah roh selain Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus supaya kita bisa menghasilkan buah roh dan memiliki karakter-karakter baru sesuai dengan apa yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat, ada banyak orang bertanya dengan saya, apa yang menjadi tanda, apa yang menjadi kepastian bahwa kita ini benar-benar memiliki Roh Kudus dalam kehidupan. Jemaat, saya mempunyai keyakinan di saat engkau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, engkau memiliki Roh Kudus. Tetapi izinkan Roh Kudus itu berkarya. Jangan kau padamkan, jangan kau dukakan. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu. Sehingga Roh Kudus ini menghasilkan buah-buah roh. Menghasilkan buah roh, saudara. Dan jemaat, saya ingin menyatakan bahwa tanda yang sangat berarti, yang dapat dipakai sebagai bukti bahwa kita mempunyai Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan, yaitu jika karakter kita diubah oleh kuasa Roh Kudus, di mana kita memiliki ke-9 elemen tersebut, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Elemen yang pertama, kasih. Dan ini adalah suatu hal yang perlu kau pertimbangkan, jemaat. Karena Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jika kita tidak mempunyai kasih, maka kita sama sekali tidak berguna. Rasul Paulus sendiri yang berkata, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Miliki kasih dalam kehidupan. Kasih, agape, itu adalah salah satu elemen dari buah roh. Dan kemudian jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membawa engkau lebih dalam lagi sehubungan dengan karakter-karakter ini, saudara. Mari kita akan perhatikan beberapa karakter yang ingin saya garis bawahi pada saat ini. Apa yang Rasul Paulus katakan sehubungan dengan kasih itu, saudara. Dikatakan kasih itu sabar. Ada beberapa hal, tetapi saya akan mengambil hanya 3 bagian daripada apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Sabar, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tegasnya, saudara, jika kita memiliki kasih, maka kita akan dapat mengampuni orang lain. Yang kedua, kemurahan, kebaikan. Saya ingin menggunakan Lukas 6 ayat yang ke-35, saudara. Di mana Lukas 6 ayat yang ke-35 berkata sebagai berikut. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Nah,
Kalau kau teliti apa yang dinyatakan dalam Injil Lukas, betapa sulitnya untuk mengasihi musuh, benar berbuat baik kepada musuh, bahkan memberikan pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan itu. Tetapi itu bisa terjadi jika kita memiliki buah roh, kemurahan, dan kebaikan. Lalu kemudian berikutnya, saudara, self-control, penguasaan diri. Ini yang juga perlu kita pertimbangkan sebagai bukti bahwa kita memiliki kuasa Roh Kudus dalam kehidupan. Penulis Amsal 25 ayat yang ke-28 memberikan pernyataan sebagai berikut, saudara. Tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tegasnya, saudara, berhati-hatilah dengan emosi kita ini. Emosi, orang yang beremosi selalu diawali dengan perkataan yang beremosi, lalu kemudian ditingkatkan dengan perbuatan-perbuatan yang melebihi daripada apa yang seharusnya dilakukan. Dan ini semua kemudian membawa kepada kehancuran. Semangat, kita perlu mengendalikan diri. Self-control sebagai bagian daripada buah roh. Saudara, saya akan segera mengakhirin. Mari kita lihat kembali secara apa yang telah saya sampaikan pada siang hari ini. Di mana Roh Kudus mempunyai peran yang sedemikian luar biasa dalam kehidupan. Dikatakan bahwa Roh Kudus menyertai orang percaya. Engkau akan disertai oleh Roh Kudus kemana saja engkau pergi, engkau akan disertai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memimpin orang percaya. Di samping itu, engkau akan menjadi orang yang baru, dengan karakter-karakter baru yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Mari jemaat, kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala pernyataan-pernyataanmu. Dan biarlah pada saat ini kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memimpin kami, biarlah Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami, biarlah Tuhan juga yang akan mengubah kehidupan kami ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami senantiasa berkarya memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan, menjadikan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan dan juga berkenan di hadapan sesama kami ya Bapa. Makasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Sudah termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan menyatukan hati pada saat ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Jadikan kami layak di hadapan-Mu. Dan pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami ingin menyatukan hati, kami ingin berdoa untuk masalah-masalah. Kami juga yang berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Bila Tuhan yang Maha Kasih
boleh memberikan pemulihan dan pertolongan dalam kehidupan ini ya Bapa. Bahkan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk dunia yang pada saat ini sedang dilanda oleh penyakit ya Tuhan. Bila Tuhan juga boleh berbelas kasihan. Bila dunia ini ya Tuhan akan diberikan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Para pemimpin bangsa diberikan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menanggulangi masalah yang ada pada saat ini. Kami juga berdoa untuk pelajar, kami berdoa untuk pekerja. Tuhan, berikan kuasa dan hikmat dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka, yaitu berkat-Mu, akan juga dapat menjadi bagian dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, papa, mama kami, suami, istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Tuhan, sertai mereka, jaga mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Tentunya kami ingin berdoa ya Tuhan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan bila pada saat yang indah ini kami mohon belas kasihan-Mu bila Engkau akan memberikan jamahan khusus ya Bapa. Sehingga mereka juga memperoleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga mereka mengetahui akan jalan kebenaran, jalan yang harus ditempuh dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bila Engkau yang senantiasa berkarya di dalam gereja-gereja-Mu, bila gereja-gereja-Mu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyalur berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Katakan amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadirat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.